Selamat sore teman-teman. Nah, ini padi kita, padi umbang melon. Ini hari Jumat akan dipanen teman-teman ya. Nah, ini sudah kuning buahnya. Nah, ini padi, namanya padi umbang melon asli Kalimantan Tengah teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah beras padi merah kita teman-teman ya. Dia sudah mulai berbuah. Nah, itu seperti itu buahnya. Sampai ke sana. Oke teman-teman, mari kita lihat ke sana. Nah, itu teman-teman, padi beras merah kita. Cukup luas. Nah, ini teman-teman cara olah lahan Kalimantan Tengah teman-teman ya. Seperti ini. Dan ini kayu ulin Kalimantan Tengah. Nah, itu ini akan diangkat ke mobil. Kita akan bawa ke bawah sana. Oke teman-teman, kita mari lihat bapak aku teman-teman. Nah, ini teman-teman kayu ulin kita. Nah, ini teman-teman kayu bulin kita bongkar dari dalam tanah. Nah, ini cukup besar-besar. Nah, ini teman-teman cara olah lahan Kalimantan Tengah ya teman-teman ya. Nah, itu lihat kita mencangkul pakai eksa teman-teman. Nah, itu seperti itu. Nah, itu bapak aku operatornya. Oke. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini kita akan mengkaji tentang ulasan bagaimana sifat tanah dan khasiat tanah. Oke. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah lapisan nomor 2 di bagian permukaan tanah. Ini adalah tanah topsoil, ya. Ini jenisnya topsoil. Yang ini jenisnya humus. Di sini kita harus memahami bagaimana struktur dan tekstur tanah yang akan kita pakai sebagai media tanam. Contoh seperti ini. Ini tanah adalah jenis tanah topsoil. Ini daya simpan airnya lebih tinggi dibandingkan tanah humus. Ya. Nah, disinilah kita sebagai petani bagaimana antara dua jenis tanah tersebut, ya, ini bisa kita kalibrasikan agar kelembapan dan kesuburan itu seimbang, ya. Nah, dan makanya di sini kita sebagai petani harus mengerti bagaimana cara olah lahan yang tepat. Karena bagaimanapun kedalaman cangkulan itu sangat berpengaruh dengan performa tanaman kita ke depannya, ya. Contohnya seperti cangkulan ini, ya. Cangkulan ini rata-rata di angka 50 cm, ya. 50 cm berarti permainan akar tanaman itu rata-rata di angka 20 cm, ya. Jadi di situ akan menciptakan sirkulasi udara yang lancar, ya. Jadi bagaimanapun, karena di dalam dunia pertanian itu sangat banyak yang harus kita pahami. Contoh seperti tanah hitam, banyak mengatakan ini tanah subur, ya. Banyak orang mengatakan ini tanah subur, tapi belum tentu. Karena bagaimanapun kita harus memahami dua faktor. Contoh tanah subur itu belum tentu sehat. Tanah sehat belum tentu itu subur. Nah, di sini kita harus memahami beberapa faktor tentang jenis tanah, ya. Bagaimana kandungan nutrisi yang ada di topsoil itu lebih minim dibandingkan yang ada di humus, ya. Namun bagaimana
tanaman tersebut bisa meresap asupan nutrisi kalau humus ini di permukaan tanah. Nah, alangkah baiknya antara humus dan topsoil itu kita kalibrasikan dengan kedalaman cangkulan itu di angka 50 sampai 30. Jadi otomatis keseimbangan kelembapan sirkulus udara pori-pori tanah itu akan standar, ya. Nah, sementara humus itu adalah di permukaan tanah. Akar tidak akan mau bermain di permukaan tanah. Akar tanaman itu pasti dia bermain di bawah 10 cm. Nah, di sini kita teman-teman harus sedikit memahami bagaimana cara-cara berbudidaya tanaman yang sesungguhnya, cara pengolahan tanah yang sesungguhnya. Kita harus mengerti tentang jenis tanah, tekstur tanah, ya, daya kelembapannya, daya simpan airnya, miskin unsur hara, atau yang lain-lainnya. Nah, jadi di situ teman-teman kita sedikit mengulas tentang bagaimana tekstur tanah dan olah tanah. Ini di tanah Kalimantan, tanah yang masih tidur kita olah. Ini paksi tim kita. Bagaimana kita lahan tidur yang baru kita bangun. Kita bukan sombong teman-teman melakukan pemakaian cangkul, pemakaian ekskavator. Cuma ini lebih efisien dan lebih cepat dan murah biaya, ya. Karena bagaimanapun ini lahan tidur yang baru kita bangun dengan mengeluarkan akar-akar tersebut. Ini kayu-kayu asli tanah Borneo, khasnya tanah Kalimantan. Ini adalah kayu ulin, ya, dia tidak akan membusuk sampai ribuan tahun. Ini termasuk jenis tanah, ya, jenis kayu yang sangat kuat, ya, yang tidak akan membusuk. Jadi inilah fungsinya ekskavator tersebut, ya. Lihat ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman, khususnya di tanah Borneo, para petani-petani, ayo mari kita bersama-sama meningkatkan dunia pertanian di tanah Borneo ini agar kita bisa mencakupin kebutuhan di daerah kita di daerah kita sendiri tanpa mengharap dari luar pulau. Oke, selamat sore teman-teman. Salam dari TGR, Panen Generasi Reformasi. Horas.